Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Agustus 2020. 25 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, insyaallah kita akan mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di acara Embun Pagi. Dan setiap agenda yang kita lewati tentu saja senantiasa menjadi investasi ibadah karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita doakan saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita. Dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salbil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusaqama. Demikian pula untuk karib kerabat kita, saudara kita, bahkan mungkin di antara orang tua kita yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan tentu saja kita selaku bagian dari keluarga senantiasa diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan. Karena tentu saja inilah bagian dari sebuah sunnatullah, bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada yang datang, tentu saja ada yang pergi. Maka kepulangan saudara-saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin di antara kedua orang tua kita adalah bagian dari sebuah iktibar, pembelajaran sekaligus tadzkirah, peringatan bahwa kita pun tentu akan mengalami hal yang sama, yang tentu saja hal terpenting yang harus kita bangun adalah persiapan perbekalan terbaik kita untuk menghadapi saat ketika kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hal yang paling indah, tidak ada hal yang paling baik di kehidupan kita dari setiap perbekalan yang ada melainkan perbekalan berupa takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu dzari taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Dengar rasa di kesempatan pagi hari ini bagi yang ingin bergabung di layanan 0812 210 23 dipersilahkan. Dan saya menunggu sahabat-sahabat untuk sharing ilmu, berbagi pencerahan. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita terkait dengan mengambil tema ketika Allah mencintai hambanya. Ketika Allah mencintai hambanya. Dengan rasa tiada kata dan tiada hal yang tentu paling indah di dalam kehidupan setiap pribadi muslim, melainkan tatkala ia senantiasa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini tentu akan penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan. Tatkala hidup dan kehidupan kita senantiasa berada di dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sesungguhnya kriteria yang bisa dijalani oleh setiap pribadi muslim untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana sesungguhnya kriterianya bila seseorang mendapatkan cinta di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, maka tentu saja ada hal-hal yang tentu harus senantiasa menjadi bahan rujukan kita, bahkan tentu menjadi dasar perjuangan hidup dan kehidupan kita.
agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hal-hal terindah di sepanjang hidup dan kehidupannya. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka dia akan senantiasa memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan kondisi hatinya pun tentu akan senantiasa merasakan ketenangan, akan merasakan kenyamanan saat-saat ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala di sepanjang langkah hidup dan kehidupannya. Dan inilah yang sesungguhnya senantiasa diingatkan, senantiasa diisyaratkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan cermin dari ciri hamba beriman itu adalah mereka-mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, dan Allah pun tentu saja akan mengingatnya. Dan Allah pun akan senantiasa mencintai, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyayanginya. Hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah maka tentu akan diingat oleh Allah. Tatkala diingat oleh Allah artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai dan menyayangi hambanya. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, inilah ayat ke-152 pendengar AC dari surah Al-Baqarah yang tentu saja menghadirkan kepada kita sebuah gambaran yang teramat indah. Bahwa tatkala kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita selaku hambanya. Di saat Allah SWT mengingat kita selaku hambanya, maka disitulah gambaran bahwa kita senantiasa berada di dalam limpahan cinta dan kasih yang Allah SWT. Dan memang tiada hal yang paling indah di dalam kehidupan, sekali lagi, bagi setiap pribadi muslim, melainkan tatkala ia mendapatkan cinta dan kasih yang Allah SWT. Karena kehidupan seperti itu tentu saja adalah gambaran dari kehidupan yang syarat dengan kemuliaan, bahkan syarat dengan keberkahan. Demikian juga hati mereka akan merasakan ketenangan. Karena ketika dia ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya. Dan di saat seperti itu akan dihadirkan oleh Allah dengan nikmat berupa hadirnya ketenangan dan ketentraman. Bukankah ketenangan, ketentraman ini merupakan bagian dari fitrah insaniyah? Karena bagaimanapun manusia memiliki apa yang dicari dan diperjuangkannya. Kalau kemudian hidupnya tidak tenang, tidak merasakan kenyamanan dari apa yang dicari, dari apa yang diperjuangkan, maka tentu saja terus-menerus hidupnya diterpa dengan kegelisahan demi kegelisahan. Terus-menerus berada di dalam keresahan-keresahan. Maka kondisi ketenangan hati ini adalah bagian dari pancaran hidup di mana ia akan senantiasa melewati hari-hari dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Dan ini yang juga kemudian diingatkan oleh Allah di dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ya, di ayat ke-28. Allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, ketenangan hati tentu saja ini adalah bagian dari cermin manusia yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kondisinya sudah seperti ini, maka tentu saja yang terbangun di dalam dirinya kemudahan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada pembangkangan, tarabaha cek orang Sunda mah. Jadi dia senantiasa taat patuh kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Karena dia yakin dan meyakini bahwa ketaatan menjalankan hidupnya kepada aturan Allah tentu saja akan menghadirkan ketenangan. Tentu saja akan menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Maka tengoklah bagaimana perjalanan kehidupan dari para nabi dan rasul kasih Allah. Demikian juga sahabat-sahabat yang
sejalan di dalam kehidupan untuk senantiasa taat dan patuh menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu saja dia senantiasa berada di dalam ketenangan, berada di dalam kemuliaan, selalu gandrung dengan nilai-nilai hidup yang di dalamnya bermuara kepada semangat ibadah begitu. Sehingga kemudahan untuk menjalankan hidup di dalam ketaatan itu memang menjadi syarat bagi dirinya untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Nah, inilah hal pertama pendengar AC, ketika Allah SWT mencintai hambanya, maka Allah SWT akan berikan kemudahan kepada setiap hambanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang tentu saja menjadi gambaran paling indah dalam kehidupan, manakala kita dimudahkan menjalankan ketaatan. Sebab ada juga orang yang ternyata sulit, halalese begitu, hidup di dalam ketaatan, bahkan selalu banyak alasan, bahkan selalu mencari-cari celah agar dia bisa jauh atau meninggalkan dari nilai-nilai ketaatan itu. Maka tentu saja hidupnya selalu akan diliputi dengan kegelisahan demi kegelisahan, keresahan demi keresahan. Walaupun mungkin dia bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dunianya, maka tentu saja ini hanyalah bagian dari istizraj, bagian dari panyungkun kalau kata orang Sunda mah. Dia diberi, tapi kemudian dibalik apa yang diberikan Allah itu tidak menjadikan dirinya mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Hanya penuh dengan ketidaknyamanan, hanya penuh dengan kegelisahan dan keresahan. Maka tentu saja tidak berarti kalau kehidupan seperti itu. Apa yang kemudian dia dapatkan dari setiap perjuangan hidupnya, yang kemudian justru tidak melahirkan ketenangan, begitu kan? Kenapa? Ya tentu saja karena ada hal yang dia tinggalkan, yakni ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu beruntunglah bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan dan senantiasa merasakan nikmat hidup di dalam ketaatan. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika Allah SWT mencintai hambanya, maka Allah SWT akan menjadikan hambanya itu senantiasa terjaga dari dunia. Nah, ini maknanya tentu saja dia tidak akan dibiarkan untuk menjadikan dunia segala-galanya dalam kehidupan dan kemudian dia dikuasai oleh dunianya. Maka jika diri kita senantiasa menghadirkan Allah dalam 24 jam dari apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, maka ini yang kemudian nanti akan muncul dalam kehidupan kita untuk tidak menjadikan dunia tujuan, tapi dunia hanyalah alat untuk meraih apa yang menjadi tujuan. Dengan apa? Ya tentunya dengan hidup di dalam garis ketaatan. Untuk apa? Untuk proyek akhirat, begitu ya, untuk kehidupan di masa yang akan datang, tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia itu bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Allah menjadikannya menjadi bagian dari hamba yang dicintainya, maka bagi yang bersangkutan dunia itu hanyalah ladang. Ladang untuk apa? Ladang untuk investasi akhiratnya yang terbaik. Sehingga kalaupun dia berjuang, maka yang diperjuangkan di dunianya adalah untuk menanamkan bekal hidupnya agar dia bisa mendapatkan ketenangan dari apa yang tentu saja menjadi harapan di dalam kehidupannya. Dia betul-betul bisa berusaha untuk dapat menggenggam dunianya, namun tentu saja dia tidak menjadi budak untuk dunianya. Nah, ini yang harus senantiasa menjadi pijakan hidup dan kehidupan kita pendengar AC. Sebagaimanapun kita berjuang, kata orang Sunda, paeh poso gitu ya, duguh luput nyawa, tisuk jedur pikan kasar jeder begitu untuk mendapatkan dunia kita. Namun kalau kemudian kita melupakan esensi ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, maka tentu saja kita hanya menjadi budak dunia yang hidupnya hanya digelisahkan, hanya disibukkan dengan urusan dunianya. Itu beres-beres, malah jadi capek begitu ya, dan melelahkan begitu, bahkan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman di dalam dirinya. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang hanya berjuang untuk menghadapi dunia dengan segala perhiasan yang ada di dalamnya,
namun kemudian dia lupa dengan apa yang seharusnya dia bangun juga untuk kehidupan akhiratnya, maka tentu dia tidak akan mendapatkan makna kebahagiaan yang sungguhnya. Ya dia dapatkan begitu ya apa yang dia inginkan dari perjuangannya, dan Allah berikan itu semua ya, dengan sempurna. Namun tentu saja dia tidak akan mendapatkan apa yang dia seharusnya miliki dari apa yang seharusnya dia perjuangkan untuk akhiratnya. Dengan segala hal yang ada dari perjuangannya, Allah sempurnakan begitu ya kan apa yang menjadi keinginan dia untuk di dunia. Namun kemudian dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan untuk akhiratnya. Nah, ini yang Allah gambarkan pendengar saya di dalam surah Hud ya, surat ke-11 di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya segala hal yang diinginkan di dalam kehidupan dunianya dengan segenap perjuangannya, dengan segenap apa yang dimiliki dari kerja kerasnya, gitu kan. Pasti kata Allah, kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Artinya apa yang mereka inginkan ya dicumponan begitu ya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Nah di ayat ke-16 di surah Hud dinyatakan oleh Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi betul-betul rugi begitu ya, dan kemudian dia tidak mendapatkan apapun yang seharusnya dia dapatkan di akhirat sebagai bagian dari kehidupan yang sejatinya kehidupan. Kalau kehidupan dunia itu kan sebenarnya transit ya kan, ibarat kita berada di terminal, tidak akan selamanya kita di terminal gitu. Ketika kita menunggu keberangkatan, saat ketika bis sudah akan diberangkatkan, berangkat ya berangkat begitu ya. Dan kondisinya tentu sangatlah singkat begitu kehidupan dunia ini. Namun kehidupan setelah itu tentu saja adalah kehidupan yang panjang, kehidupan yang tentu saja akan dipenuhi dengan berbagai tantangan, rintangan, karena disitulah nanti ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu dengan senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Allah, dia tidak terlalu disibukkan dengan dunia, malah dunia itu jadikan ladang untuk akhiratnya. Dia diringankan dengan dunianya sehingga dia tidak dininabobokan dengan dunianya, tidak capek sorangan gitu ya untuk urusan dunia. Jadi kalaupun dia mendapatkan apa yang dia perjuangkan, maka tentu dia juga senantiasa menghadirkan dunia itu untuk kepentingan akhiratnya. Sehingga dia perbanyak investasi hartanya itu untuk tujuan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian digambarkan di dalam ayat yang lain, digambarkan sebagai bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi ketika dia berjuang, berjihad dengan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta yang dimiliki maupun dengan diri mereka. Dan tentu saja ini adalah kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena dari apa yang mereka perjuangkan ketika dunia tidak lagi membelenggu dirinya, dan ketika dunia tidak menjadikan dia menjadi berat begitu ya untuk berbagi dengan sama, dan kemudian menjadikannya sebagai sumber investasi hidup yang kekal dan abadi di akhirat. Ini tentu saja bagi mereka-mereka yang terjaga dirinya dari urusan dunia, di mana dunia itu harus bisa menjadi ladang bagi kehidupan akhiratnya. Nah inilah yang sesungguhnya memang akan Allah berikan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya. Ketika hambanya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, tapi yang sekedar alat saja untuk apa? Untuk meraih akhiratnya gitu. Karena dunia itu tadi ladang akhirat, dunia itu transit dari apa yang akan dilewati dari kehidupan yang sungguhnya, dari kehidupan yang panjang. Ketika dia betul-betul menjalankan roda hidup dan kehidupannya dalam garis ketaatan, maka tentu saja ketaatan dirinya kepada Allah akan memberikan kemantapan hati untuk senantiasa berada di dalam lingkaran hidup yang lurus begitu kan. Dia tidak akan terjebak begitu ya pada kehidupan yang sementara waktu.
Dan tentu saja orientasi hidupnya adalah untuk memantapkan hati agar ada dalam ridho, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terjaga dari dunianya. Dia dapatkan apa yang dia dapatkan dari apa yang dia perjuangkan di dunia, tapi apa yang dia dapatkan dari dunianya tidak menjadikan dirinya lupa, apalagi sampai kemudian abai kepada urusan ibadah, urusan akhirat yang seharusnya dia cari dan dia perjuangkan. Nah, pendengar saya, itu hal yang kedua yang merupakan gambaran dari gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka tentu saja seseorang yang sudah mendapatkan cinta Allah, dia akan enggan. Bahkan tentu saja dia akan sangat sulit gitu ya untuk melakukan kemaksiatan. Jauhan gitu karena melakukan dosa. Kenapa? Ada khauf ya kan, ada perasaan khawatir dan selalu ada roja, ada harapan untuk bisa mendapatkan karunia insya Allah Subhanahu wa taala, ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup dan kehidupannya ya tentu saja berada di dalam kehidupan yang taat. Nah, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Dia enggan, bahkan sulit melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia sadar begitu, bahwa kemaksiatan adalah awal kehinaan dan kebinasaan. Dia juga akan mudah respon, gitu kan? Untuk apa? Ya untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Sehingga dia mudah respon tatkala dia melakukan kesalahan untuk bermohon ampun kepada Allah. Jadi dia tidak berpikir, ini kan sudahlah terjadi. Tidak, langsung dia respon untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sesungguhnya juga sering kita baca dari apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran ya, salah satunya di ayat yang ke-135. Kalau kita buka surah Al-Imran di ayat ke-135, ini gambaran dari mereka-mereka yang hidupnya tentu saja senantiasa berada di dalam ketakwaan. Mereka yang bertakwa juga pernah melakukan kesalahan, namun tidak terlanjur terus-menerus terjebak di dalam dosanya. Dia segera ingat kepada Allah dan dia segera melakukan perubahan dengan cara apa? Dengan melakukan taubatan nasuha, gitu kan? Dengan taubat yang sebenar-benar taubat, tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Dia sadar diri, segera mohon ampun kepada Allah. Nah, ini di ayat ke-135 dengar saya di surah Ali Imran ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, segera ingat kepada Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi gambaran indah dari mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mudah respon tatkala melakukan kesalahan dengan cara apa? Dengan segera bermohon ampun kepada Allah di atas segala kesalahan-kesalahannya, di atas segala dosa-dosanya. Sehingga cepat melakukan koreksi ya, langsung melakukan perbaikan gitu, mengevaluasi ini salah, harus diperbaiki dan tidak boleh diulang kembali kesalahan itu. Dan ini yang tergambar di hampir penghujung ayat ke-135 ya di surah Ali Imran tadi. Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Pendengar AC, inilah poin yang ketiga dari gambaran bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka tentu saja hambanya itu akan enggan, bahkan akan sulit, bahkan tentu saja dia akan tinggalkan kemaksiatan di dalam dirinya, dia tinggalkan dosa dan kesalahannya. Kalaupun tahu kemudian dia sempat terjebak melakukan dosa dan kesalahan, maka tentu dia segera respon untuk melakukan perbaikan. Mohon kepada Allah begitu ya, dengan segenap ampunan agar dia dikembalikan kepada kemuliaannya. Dan tentu saja innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia bersegera mohon ampun dan tidak menunggu waktu, sadar bahwa memang waktu tidak bisa menunggu. Ketika kematian terjadi tidak bisa kompromi begitu kan, tidak bisa ditangguhkan saat waktunya tiba.
Ini yang kemudian menyadarkan dirinya untuk cepat tanggap, itu kan, respon atas apa yang dilakukannya. Dan kalau kondisi ini sudah seperti ini, ya tentu saja indah. Kenapa? Disitulah sesungguhnya gambaran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya, maka tentu dia akan bersegera mohon ampun kepada Allah di atas segala dosa dan kesalahannya. Nah, kemudian di poin yang keempat, pendengar AC, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai hambanya, maka tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala akan mengantarkan hambanya untuk menjadi pribadi yang soleh, ya kan, pribadi yang soleh. Nah, kalau kita baca di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Hakim dan Baihaqi, ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha anja wa jalla yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabballah faman a'tahu Allahud din faqad ahabbah. Allah memberikan dunia pada yang dia cintai dan dia benci, tetapi dia tidak memberikan Allah memberikan dunia pada yang dia cintai dan yang dia benci, tetapi dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang dia cintai. Maka barang siapa yang diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Nah, ini dengar gambaran dari orang-orang yang senantiasa menjadi pribadi yang saleh, begitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dunia ini kepada yang dicintai dan yang dibencinya. Tapi dia tidak memberikan kesan beragama kecuali kepada orang yang dia cintai, artinya kepada orang yang saleh, gitu ya. Jadi yang memang mau tunduk patuh pada Allah. Allah tidak memaksa mereka yang tidak mau beriman. Ya, tentu saja ini kembali kepada kemuliaan hidup dari apa yang senantiasa akan terpancarkan kepada mereka-mereka yang hidupnya senantiasa mau diatur, begitu ya, dengan aturan Allah. Sebab ada juga manusia yang tidak mau diatur, mau karep sorangan, merekedewang, gitu ya. Jadi ketika datang aturan Allah itu merasa bahwa aturan Allah itu istilahnya menjerat dirinya pada kesulitan hidup. Jadi menghalangi keinginan-keinginan dirinya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, ini yang tentu saja sangat merugi ya karakter seperti itu. Karena bagi mereka-mereka yang dicintai oleh Allah, tentu saja mereka akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pribadi yang soleh. Jadi sangat mudah sekali untuk berada dalam ketaatan dan senantiasa menyadari ketaatan itu akan menguntungkan dirinya dan akan menyelamatkan dirinya. Sehingga dia tentu saja akan senantiasa cinta dengan aturan Allah. Dia tidak ada sedikit pun, begitu ya, di dalam dirinya keinginan-keinginan untuk membangkang. Sehingga dia akan berjuang, begitu ya, untuk dunianya, tapi ia perjuangkan dunianya itu untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi ini yang sesungguhnya juga menjadi gambaran yang sangat indah dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, maupun apa yang juga kemudian diingatkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya. Jadi Allah berikan peluang kesempatan untuk dunia. Allah berikan kesempatan bagi manusia untuk berjuang mendapatkan dunia. Tapi tentu saja Allah SWT berikan tuntunan, berikan bimbingan, berikan arahan. Bagaimana agar dunia itu tidak menjadikan manusia itu menjadi lupa akan esensi dirinya, lupa akan waktunya, lupa akan hakikat kehidupan yang nanti akan dilewatinya. Sehingga kalaupun dia berjuang untuk dunianya, dia tidak lupa dengan akhiratnya. Karena ada orang yang saking ngebet begitu dengan urusan dunianya, terus begitu ya dia dinabobokan dengan urusan dunianya, sehingga akhirnya yang timbul adalah target-target hanya untuk urusan dunianya, tapi kemudian dia tidak bisa melampaui, tidak bisa melewati target untuk akhiratnya. Ya, ketika dia sadar, kesadarannya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ternyata dia sudah tidak lagi punya kesempatan dan peluang untuk hidup di dunia. Artinya ketika dia sudah mati atau ketika ajal sudah di kerongkongan. Ada orang yang bermegah-megahan hidup di dunia dengan segala hal yang dia inginkan, tapi kemegahan itu melupakan dia untuk akhiratnya. Baru sadar ketika mati. Nah, ini yang digambarkan oleh di dalam ayat yang lain. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Megah-megahan telah melahirkan kamu hingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Geus maot kakara sadar, gitu kan, sudah meninggalkan alam fana, baru memahami, oh ternyata ada hal yang Alhamdulillah